Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Berliana Putri, NIM B300-200-278. Saya akan menjelaskan secara singkat teori motivasi menurut Abraham Maslow dan kebutuhan rasa aman. Perkenalkan, nama saya Lufijian Pramesti, NIM B300-200-296, akan menjelaskan tentang kebutuhan fisiologis atau psychological needs dalam teori motivasi. Perkenalkan, saya Satria Nur Wahid, NIM B300-200-294. Saya akan menjelaskan tentang kebutuhan social need. Perkenalkan, nama saya Ainia Swi Gangguwati, NIM B300-200-289. Di sini saya akan menjelaskan kebutuhan sosial atau social need. Teori motivasi menurut Abraham Maslow. Setiap manusia mempunyai needs, kebutuhan, dorongan, intrinsik dan ekstrinsik faktor, yang pemunculannya sangat tergantung dari 15 kepentingan individu. Dengan kenyataan ini, kemudian Abraham Maslow, Siagian 1996-149 membuat needs hierarchy teori untuk menjawab tentang tingkatan kebutuhan manusia tersebut. Kebutuhan manusia diklasifikasi menjadi 5 hierarki. Yang pertama, kebutuhan fisiologis atau psychological needs. Perwujudan dari kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan pokok manusia, yaitu sandang, pangan, papan, dan kesejahteraan individu. Kebutuhan ini dipandang sebagai kebutuhan yang paling mendasar karena tanpa pemenuhan kebutuhan tersebut, seseorang tidak dapat dikatakan hidup normal. Meningkatnya kemampuan seseorang cenderung mereka berusaha meningkatkan pemuas kebutuhan dengan pergeseran dari kuantitatif ke kualitatif. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang amat primer, karena kebutuhan ini telah ada dan terasa sejak manusia dilahirkan. Kebutuhan rasa aman, safety needs. Kebutuhan keamanan harus dilihat dalam arti luas, tidak hanya diartikan dalam arti keamanan fisik semata, tetapi juga keamanan psikologis dan perlakuan yang adil dalam pekerjaan. Kebutuhan social needs. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial, tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri dan pasti memerlukan bantuan orang lain, sehingga mereka harus berinteraksi dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan sosial tercermin dalam 4 bentuk perasaan, yaitu yang pertama, kebutuhan akan perasaan diterima orang lain, dengan siapa ia bergaul dan berinteraksi dalam organisasi, dan demikian ia memiliki sense of belonging yang tinggi. Selanjutnya yang kedua, harus diterima sebagai kenyataan bahwa setiap orang mempunyai jati diri yang khas dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dengan jati dirinya itu, setiap manusia merasa dirinya penting, artinya ia memiliki sense of importance. Lalu yang ketiga, kebutuhan akan perasaan maju dan tidak akan gagal, sering disebut sense of accomplishment. Tidak ada orang yang merasa senang apabila ia menemui kegagalan, begitupun sebaliknya. Keempat, kebutuhan akan harga diri, esteem need. Semua orang memerlukan pengakuan atas keberadaan status oleh orang lain. Situasi yang ideal adalah apabila prestis itu timbul akan menjadikan prestasi seseorang. Kelima, aktualisasi diri atau self-actualization. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam diri seseorang terdapat kemampuan yang perlu dikembangkan sehingga dapat memberikan sumbangsih yang besar terhadap kepentingan organisasi.